Selamat pagi anak-anak kelas 2. Bagaimana kabar kalian? Tentunya kalian tetap semangat dan sehat selalu ya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang PPKN aturan di sekolah. Aturan di sekolah dan akibat tidak menaati aturan. Kemarin kita sudah belajar tentang aturan di rumah. Sekarang kita akan belajar tentang aturan di sekolah. Aturan adalah sesuatu yang harus dilakukan dan ditaati. Di sini ada beberapa contoh tidak menaati aturan sekolah. Yang pertama, terlambat datang ke sekolah. Akibatnya mendapatkan konsekuensi. Apa konsekuensinya kalau kita terlambat datang ke sekolah? Ya, konsekuensinya yaitu kita tertinggal pelajaran. Kita tidak bisa mengikuti dari awal. Lalu yang kedua, membuat kelas gaduh. Akibatnya apa? Kelas menjadi tidak nyaman dalam belajar karena kita tidak bisa mendengarkan penjelasan dari guru secara maksimal. Lalu yang ketiga, memakai seragam tidak sesuai jadwal. Akibatnya mendapatkan konsekuensi juga. Apa konsekuensinya? Contoh, ketika seharusnya hari tersebut kalian menggunakan seragam olahraga, tetapi kalian tidak memakai seragam olahraga. Konsekuensinya apa? Konsekuensinya kalian tidak bisa mengikuti pelajaran olahraga, kalian tertinggal saat praktek olahraga. Nah, setelah itu ada contoh lagi, yaitu saat upacara bendera tidak memakai seragam lengkap. Akibatnya juga mendapatkan konsekuensi. Apa konsekuensinya? Bagi yang tidak tertib, bagi yang tidak memakai seragam lengkap, disuruh maju ke depan di barisan di anak-anak yang tidak tertib dalam menggunakan seragam. Karena ketika upacara bendera, seragam yang harus dikenakan yaitu seragam merah putih, topi, sabuk, dan juga kaos kaki. Dan seragamnya dimasukkan dengan rapi. Oke, di sini ada contoh gambar yang tidak menaati aturan. Contoh pertama yaitu anak-anak yang terlambat datang sekolah. Mereka disuruh menunggu di depan gerbang. Mereka tidak mendapatkan apa-apa. Yang lain teman-temannya yang sudah tertib, sudah masuk tepat waktu, sudah mendapatkan pelajaran. Tapi mereka yang terlambat, mereka hanya suruh menunggu di depan gerbang. Lalu gambar yang kedua, yaitu membuang sampah sembarangan di tempat wisata. Kita seharusnya tempat wisata itu milik bersama. Kita harus menjaga lingkungan, kebersihan lingkungan juga bersama. Kita harus tahu diri, kita harus sadar diri untuk menjaga kebersihan lingkungan. Yang ketiga, ada anak yang sedang mencontek. Ini merupakan contoh yang tidak baik ya, contoh tidak menaati aturan. Mengapa? Karena ketika ulangan itu harus sebaiknya dikerjakan secara mandiri atau sendiri. Dikerjakan sebisanya. Tidak boleh dengan mencontek. Kita sudah diajarkan untuk bersikap jujur. Ya. Lalu ada gambar selanjutnya yaitu ada gambar dengan tulisan jangan injak aku. Nah, di sini ada rumput yang seharusnya tidak boleh diinjak. Tetapi bisa kita lihat banyak orang-orang yang duduk di rumput, bermain di rumput. Nah, ini menandakan tidak menaati aturan. Mereka tidak membaca aturan yang sudah dituliskan di situ. Akibatnya apa? Rumput menjadi rusak, tidak terlihat indah. Jadi kita sebagai
sebagai manusia, sebagai masyarakat harus melihat apakah ada aturan yang tertulis di situ. Jika ada, kita harus berusaha menaatinya. Karena aturan dibuat supaya kita belajar untuk disiplin, belajar untuk bertanggung jawab, dan belajar untuk menaati aturan. Lalu gambar yang terakhir yaitu ada anak-anak yang gaduh di kelas. Ada yang bermain pesawat, ada yang membaca buku, ada yang bermain boneka. Ramai, kelas menjadi ramai. Seharusnya ketika kita sudah masuk di kelas, kita harus bersikap tenang, siap untuk belajar, siap untuk menerima materi yang akan disampaikan oleh guru. Nah, terima kasih anak-anak kelas 2. Kita sudah belajar tentang contoh tidak menaati aturan dan akibatnya jika tidak menaati aturan. Semoga kalian bisa memahami dan mengerti materi hari ini ya. Tetap semangat dan sehat selalu. Tuhan Yesus memberkati.